apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Plina di acara Jam Kids. Masih ingat gak slogannya Jam Kids-nya? Jesus, you are my protector. Sekali lagi kita coba yuk. Jesus, you are my protector. Yuk kita sebelum mulai ibadah, beresin dulu mainannya supaya fokus untuk mengikuti ibadah. Sebelum pujian kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Yuk mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mempertemukan kami di acara Jam Kids hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah menjadi kemuliaan ibadah kami ini Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mulai dengan pujian yang pertama ya. Masih ingat kan I Love You Jesus kan? Nah ayo berdiri semuanya yuk, supaya bisa loncat-loncat bersama dengan kakak yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ayo eksotis lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, kita tadi sudah selesai acara loncat-loncat bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau bernyanyi lagi, satu lagi, yaitu Yesus cinta semua anak. Nah, yang merasa dicintai Yesus, yuk nyanyi sama kakak yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Yesus. Cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau bernyanyi dulu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yuk sama-sama sama kakak, lipat tangan, duduk yang manis. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang membantu kami supaya kami boleh mengerti dari setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Halo adik-adik, Kak Desi akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang dimana dia adalah anak yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang wakil raja. Seorang wakil raja yang dimana dia memiliki kuasa yang sangat besar. Nah, pada saat ini dia sedang berdiri di antara 11 laki-laki. Ngapain ya kira-kira ya wakil raja tersebut? Tampaknya adik-adik, seorang wakil raja tersebut sedang menghakimi 11 laki-laki. Siapa ya 11 laki-laki ini? Mengapa mereka dihakimi oleh wakil raja? Apa yang udah mereka perbuat? Adik-adik mau tahu? Ternyata adik-adik, mereka mengambil barang di kerajaan. Dan perjanjiannya adalah bahwa siapapun yang kedapatan membawa barang tersebut akan dihukum menjadi budak selamanya di kerajaan. Nah, kira-kira siapa ya orang yang mengambil barang wakil raja tersebut? Kak Desi jadi penasaran. Adik-adik penasaran nggak? Ya, Kak Desi lanjutin ya. Ternyata barang tersebut terdapat di karung adiknya yang paling bungsu. Mereka 11 dan adiknya yang paling bungsu kedapatan di dalam karungnya ada barang curian tersebut. Nah, apa yang terjadi? Wakil raja itu mengatakan bahwa ingat ya, perjanjiannya adalah siapa yang mengambil barang tersebut akan dihukum menjadi budak selamanya di kerajaan. Mereka semua ketakutan adik-adik. Mereka ketakutan hingga akhirnya mereka bersebelas sujud memohon di hadapan wakil raja. Dan mereka berkata apa? Kami mohon wakil raja jangan tangkap adik kami. Karena kalau dia ditangkap dan dia menjadi budak selamanya di kerajaan, ayah kami akan mati kesedihan. Akhirnya apa? Raja tersebut menyuruh semua pengawalnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan dia sudah tidak dapat menahan rasa sedihnya, dia sudah tidak dapat menahan tangisnya. Dia langsung menangis sekencang-kencangnya. Akulah Yusuf. Adik-adik, dia mengakui siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa akulah Yusuf, saudara kamu. Ternyata dari 11 laki-laki ini mereka seharusnya 12 bersaudara. Dan salah satunya siapa? Yusuf. Mengapa mereka kaget adik-adik? Karena Yusuf mereka bunuh
Mereka masukkan ke sumur, dan akhirnya mereka ambil dari sumur, mereka jual kembali sebagai budak kepada orang Mesir. Dan sekarang yang berdiri di depan mereka siapa? Yusuf, seorang penguasa di Mesir. Coba adik-adik bayangin. Adik-adik bayangin ya, di mana seorang yang udah disakiti, difitnah, dibuang, ditelantarkan, sekarang berdiri sebagai penguasa. Takut gak? Kaget gak? Pasti takut, pasti kaget. Dan pada saat itu mereka tertunduk dan diam. Adik-adik tahu, pada saat itu Yusuf tidak marah kepada mereka. Dan Yusuf juga tidak membalas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf merangkul mereka, memeluk mereka dengan kasih, dan dia mengatakan dia mau memaafkan kesalahan mereka dan tidak perlu menyesalinya. Karena apa? Semua sudah berlalu. Dan dia berkata kepada saudaranya, bukan kamu yang membuat aku seperti ini, tetapi Tuhan yang baik yang telah menempatkan aku di Mesir supaya aku menjadi penguasa, sehingga aku bisa menyelamatkan kalian dari kelaparan ini. Adik-adik tahu kenapa mereka datang ke Mesir, 11 orang laki-laki tadi? Karena di tempat mereka telah terjadi kelaparan. Nah adik-adik, luar biasa ya Yusuf ya, di mana dia tidak membalas dan dia bersyukur dan dia menerima keluarganya. Adik-adik harus tahu bahwa mungkin sering sekali kita berkata bahwa kenapa ya Tuhan ya, aku tuh ditempatkan di keluarga yang tidak nyaman. Kenapa ya keluarga aku tuh tidak kaya? Kenapa aku itu kenapa dan kenapa? Kita sering sekali melontarkan pertanyaan ini, benar ya? Karena apa? Karena kita berpikir, kenapa ya aku tuh nggak bisa kayak dia? Kenapa ya aku tuh? Jadi kita itu sering sekali mempertanyakan kenapa. Tetapi adik-adik harus tahu, harus belajar bagaimana menjadi anak yang mau bersyukur dan mengucap syukur dengan segala yang kita miliki. Ingat, kalau orang tua kita masih memberikan kita makanan, minuman, pakaian yang layak pakai, dan semuanya cukup, harusnya kita bersyukur, harusnya kita berterima kasih kepada mereka karena mereka masih memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tahu bahwa orang tua kita itu telah berjerih lelah untuk bekerja mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi pernahkah kita mau menyadari itu dan bersyukur dalam hati kita bahwa Tuhan, terima kasih buat keluarga ini. Tuhan, terima kasih buat orang tua, papa mama yang baik. Pernahkah seperti itu? Dan satu hal, kita belum pernah merasakan seperti Yusuf, bukan? Belum pernah dibuang ataupun mungkin ditelantarkan sama orang tua kita. Maka dari itu, mari belajar bersama-sama, mengucap syukurlah dengan segala keadaan kita. Walaupun sederhana, tapi itu mencukupkan, mengucap syukurlah. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan kita di keluarga yang Tuhan tahu kita memang layak di sana dan pantas di sana. Tuhan akan menempatkan orang-orang yang menyayangi kita seperti orang tua kita, saudara-saudara kita. Jadi sama-sama berjuang dan belajar mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 4 ayat 2. Diambil dari Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kakak ulang ya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, itu dia ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa dihafal ya. Teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan minggu kemarin dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dadah kakak. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan 6 hari ini diambil dari
Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu selama-lamanya. Terima kasih. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu selama-lamanya. 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namaku selama-lamanya. Oke deh, kalau gitu kakak mau undang kalian untuk sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Allah Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang indah pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang boleh selalu membuat Engkau tersenyum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik.